Di video ini saya akan membahas mengenai implementasi binary tree menggunakan bahasa pemrograman Java. Untuk teman-teman yang belum paham konsep binary tree, bisa dicek di video saya di link description box di bawah tentang animasi binary tree. Oke, kita langsung saja. Kita akan membuat 3 buah kelas. Kelas pertama yaitu kelas node, yang merupakan kelas yang digunakan untuk membuat objek node. Objek node ini nanti akan kita gunakan sebagai tempat penyimpanan value atau nilai dari masing-masing elemen atau node dalam binary tree. Selanjutnya, kita juga buat kelas binary tree, di mana kelas ini nanti akan kita gunakan untuk membangun binary tree kita. Terakhir, kita juga membuat kelas main untuk memanggil serta mengimplementasikan binary tree kita. Oke, langsung saja kita mulai membuat isi dari kelas node. Pertama, kita buat sebuah variabel bernama value dengan tipe integer dan modifier private. Modifier private digunakan agar variabel ini hanya dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri. Selanjutnya, saya juga membuat left child dan right child yang merupakan node serta memiliki modifier public. Artinya, variabel ini bisa diakses dari mana saja. Oke, berikutnya saya akan membuat sebuah konstruktor untuk node dengan parameter bertipe integer dengan nama value. Kemudian, value ini akan saya masukkan ke dalam value pada kelas node. Selanjutnya, saya juga membuat get method untuk mengeluarkan nilai atau value dari kelas node itu sendiri. Di sini saya return value. Seperti kita ketahui bahwa value memiliki modifier private, sehingga hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Untuk bisa mengeluarkan nilainya, kita membuat sebuah metode bernama getValue yang akan mereturn value dari kelas node. Ya, untuk bagian node sudah selesai. Sekarang kita akan beralih ke kelas binary tree kita. Pada kelas binary tree, kita akan membuat beberapa metode, yakni add node untuk menambahkan node baru pada binary tree yang masih kosong, kemudian insert node untuk menambahkan node pada binary tree yang sudah terbentuk, serta search value untuk mencari apakah suatu nilai ada di dalam binary tree atau tidak. Pertama-tama, kita buat dulu variabel root untuk menyimpan nilai root pada binary tree kita. Selanjutnya, mari kita buat metode add node-nya. Metode ini akan memiliki parameter berupa objek dari kelas node bernama node. Nah, di dalam metode ini kita akan melakukan pengecekan apakah root sudah memiliki nilai alias dia sudah berisi alias bukan nol. Jika root bernilai nol alias masih kosong, maka kita akan isi nilai root ini dengan nilai node yang kita masukkan dalam parameter add node ini. Namun, jika root sudah memiliki value, maka kita akan mengisi node ini ke dalam binary tree menggunakan insert node.
Kita langsung buat saja kondisinya. Jika root sama dengan 0, jika root kosong belum memiliki nilai, maka kita isi root dengan node. Tapi jika tidak, alias root sudah berisi, maka kita panggil metode insert node yang nanti akan kita buat setelah ini. Dengan argumen adalah root dan node. Jadi di sini nanti kita kalau misalnya root ini sudah berisi, maka kita akan simpan nilai si root ini dan juga nilai node yang baru kita masukkan ke dalam binary tree kita menggunakan metode insert node. Selanjutnya kita akan membuat metode insert node. Metode ini memiliki beberapa parameter, yaitu parent dan node. Pada metode ini kita akan mengecek apakah nilai parent yang di-return dari metode getValue lebih besar daripada nilai node. Jika parent lebih besar, dicek kembali apakah left child dari parent tersebut bernilai 0. Jika iya, maka nilai left child parent diisi dengan nilai node. Tapi jika ternyata anak kirinya atau left child-nya itu sudah terisi, maka kita akan rekursif masuk lagi ke insert node dengan menganggap bahwa si left child-nya ini menjadi parent-nya, sehingga nanti akan proses berulang ke bawah seperti itu. Jadi konsepnya seperti ini. Misalkan di sini adalah root-nya, kemudian di sini ada left child dan juga right child-nya. Kemudian di sini ada value, misalnya katakan rootnya adalah 7, sementara nilai kita adalah 3. Kita cek dulu apakah parent ini atau rootnya ini dia lebih besar daripada nilai yang akan kita masukkan. Jika dia lebih besar, maka kita akan mengecek apakah left child-nya di sini masih kosong atau tidak. Kalau dia masih kosong, maka langsung dimasukkan sebagai left child, si 3 ini menjadi left child dari 7. Tapi apabila di sini sudah terisi, misalnya di sini 4. Nah, ini kita juga bisa cek lagi, si 4 ini punya left child nggak? Kalau dia nggak punya left child, maka 3 akan dimasukkan di sini. Dan seterusnya. Oke, kita langsung saja mulai ketik kodenya. If parent.getValue lebih besar daripada node.getValue. Jadi kita ambil value dari node dan juga value dari parent, kita bandingkan. Jika parentnya masih lebih besar, berarti node ini kan angkanya lebih kecil daripada parent, maka dia akan kita masukkan ke left child dengan catatan left child-nya masih kosong. Jadi kita cek lagi apakah left child-nya kosong. Kita cek parent.leftChild sama dengan 0. Jadi dia jika si left child-nya 0, kita isi parent left child-nya diisi dengan node. Tapi bagaimana jika left child-nya tidak kosong, sudah ada yang menempati left child-nya? Ya kita isi dengan apa? Dengan proses insert node lagi. Tapi sekarang kita bandingkan si left child dari si parent dengan node-nya. Jadi kita panggil parent left child, kita masukkan sebagai argumen di sini dan node. Bagaimana jika nilai dari node ini lebih besar daripada parent? Ya, kalau dia lebih besar kita tangkap dengan else. Sini berarti kan dia harusnya menjadi anak kanan ya, kalau dia lebih besar daripada rootnya, lebih besar daripada pairnya. Maka kita gunakan konsep yang sama dengan atas. If parent.rightChild ya sama dengan 0, kita langsung masukkan, berarti udah jelas kalau dia tidak lebih kecil daripada parent, berarti dia lebih besar, berarti dia pasti anak kanan, dengan catatan anak kanannya ini masih kosong. Maka kita cek dulu jika
parent right child-nya 0, maka yang kita lakukan adalah parent right child diisi dengan node. Tapi jika dia ternyata tidak kosong, maka yang kita lakukan sama seperti tadi, kita masukkan secara rekursif, masuk panggil lagi insert node dengan membandingkan antara si right child dengan node baru kita. Ya, sekarang sudah jadi untuk proses insert node-nya. Yang berikutnya, kita akan membuat metode untuk mencari nilai, yaitu search value. Karena dia hanya akan mereturn true dan false, true atau false, maka saya menggunakan boolean. Saya kasih nama search value dengan parameter root dan integer bernama value. Nah, metode search value ini nanti dia akan mereturn apakah nilai itu ada di dalam binary tree atau tidak. Jika ada akan terreturn true, jika tidak ada terreturn false. Jadi akan keluar nilainya adalah false atau true. Baik, kita langsung mulai. Kita cek apakah nilai tersebut ada di dalam binary tree atau tidak. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita buat sebuah kondisi apakah rootnya ada atau tidak. Kenapa? Ya kalau rootnya tidak ada, rootnya kosong kan berarti tidak pernah ada binary tree terbentuk. Berarti ya memang tidak akan ada nilai di situ. Jadi sudah jelas false. Maka kita bikin kondisi pertamanya adalah if root sama dengan 0. Nah, kita cek jika dia 0 ya jelaslah returnnya pasti false. Itu. Nah, bagaimana jika rootnya itu tidak sama dengan 0? Else rootnya tidak sama dengan 0, ya kita cek berarti kan ada nilai tertentu di dalam binary tree. Maka kita cek jangan-jangan node kita atau value yang mau kita compare ini, kita mau cek di dalam binary tree kita ini ternyata adalah rootnya. Maka kita cek apakah rootnya ini sama nilainya dengan value. If root.get value, nah dengan value, jika root ternyata nilainya sama dengan value, maka kita return true. Ya, berarti kan ada nilainya, dia sebagai root, maka kita return value. Gimana kalau ternyata tidak sama nilainya dengan root? Nah, kalau tidak sama, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya kita cari di dalam binary tree-nya. Maka kita cek lagi, else if root.get value. Nah, kita sekarang akan cek apakah nilai root ini lebih besar atau lebih kecil sih daripada value yang akan kita cari. Kenapa? Karena kita harus memutuskan dia itu anak di sisi kiri atau sisi kanan. Kalau dia tidak lebih besar daripada root, berarti dia di sisi kiri. Kalau dia lebih besar daripada root, berarti dia di sisi kanan atau right child-nya. Maka kita cek apakah nilai value-nya itu lebih besar atau lebih kecil daripada root value-nya. Nah, kemudian kita return search value root dot. Konsepnya sama, kita menggunakan teknik rekursif di sini. Kita bandingkan sekarang root left child-nya. Jika dia tidak lebih besar daripada root, berarti kan dia kemungkinan di left child ya. Di left child kita compare lagi, sekarang kita cek lagi di left child-nya dengan menggunakan proses yang sama. Kita asumsikan si left child ini menjadi root. Sama konsepnya seperti ketika kita melakukan insert node tadi. Kita bandingkan root left child dengan value. Bagaimana kalau ternyata ya dia nilainya lebih besar daripada rootnya? Ya sama seperti tadi juga, kita berarti akan bandingkan dia dengan right child-nya.
Oke, sudah jadi. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya konsepnya. Kita menggunakan prinsip rekursif di sini, kita panggil metode itu di dalam metode sendiri. Jadi kita cek, pertama kita asumsikan rootnya dulu. Kalau ternyata dia lebih kecil atau lebih besar daripada rootnya, kita panggil lagi dengan proses yang sama, tapi kita masukkan childnya sebagai rootnya. Seperti itu. Oke, ini sudah selesai untuk binary tree kita. Sekarang saatnya kita mencoba di kelas main-nya. Oke, kita masuk ke main. Di main ini kita akan membuat binary tree baru bernama BT. Kita panggil saja binary tree. Kita bikin objek dari kelas binary tree bernama BT. Ya. Kemudian sekarang kita akan menambahkan node baru bt.addNode. Kita panggil metode addNode yang tadi sudah kita bikin tadi. New node. Kita tambahkan, saya mau nambahkan angka 5 sebagai masukan atau value dalam binary tree-nya. Saya bikin beberapa. 5 4 6 7 3. Oke. Di sini saya sudah menambahkan nilai-nilai ke dalam binary tree BT. Selanjutnya saya akan mengecek apakah suatu nilai, suatu value angka 3 itu ada di dalam binary tree atau tidak. System.out. Saya akan manggil dari binary tree-nya search value. Apa yang dicari dari binary tree rootnya dari binary tree BT. Saya cari angka 3. Ya, di sini saya memanggil search value dari kelas binary tree, kemudian saya masukkan sebagai argumennya adalah root pada binary tree BT, dan yang value yang akan saya cari adalah 3. Oke, selanjutnya langsung saja kita coba jalankan untuk kode kita. Ya, hasilnya adalah true ya, karena angka 3 ini memang ada di dalam binary tree kita. Oke, itu tadi untuk video kali ini. Ketemu lagi di video berikutnya.